Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bilqis Gina Gizela dengan NIM 042 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat bahasa Indonesia. Yuk simak video berikut ini. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana sejarah bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa nasional? Ya, yang pertama, sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia ini merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Yang berabad-abad bahasa Melayu ini digunakan sebagai sarana komunikasi penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbagai bahasa. Pada tahun 1928, saat dilangsungkannya Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober, bahasa Melayu ini diubah menjadi bahasa Indonesia dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia diproklamasikan, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya terdapat pasal yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada masa kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah membentuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Upaya pengembangan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu salah satunya adanya perubahan dari ejaan lama, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan, dan yang saat ini berlaku yaitu ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Seperti ini. Terdapat fakta menarik mengenai bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia digunakan sebagai mata perkuliahan di universitas yang berada di luar negeri. Nah, berikut ini beberapa contoh universitas yang menggunakan bahasa Indonesia pada saat mata perkuliahan. Yang pertama, yaitu University of Sydney dari Australia, University of Melbourne dari Australia, University of Washington dari Amerika Serikat, Leiden University dari Belanda, Tokyo University for Foreign Studies dari Jepang, dan yang terakhir Hanguk University for Foreign Studies dari Korea Selatan. Selain terdapat fakta unik dan menarik tentang bahasa Indonesia saat ini juga mengalami kemunduran, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing, bahkan bahasa gaul. Nah, peran media saat ini sangat berpengaruh untuk perkembangan bahasa. Akan tetapi justru media menampilkan atau memberikan informasi bahkan film yang cenderung mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa gaul. Beberapa dampak negatif bahasa gaul yaitu kesulitan bahasa Indonesia dengan benar. Seringkali menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi akan semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu perilaku tidak sopan. Dari segi norma, bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak baik. Contohnya saja, bila digunakan kepada orang yang lebih tua, akan terasa tidak sopan dan melanggar norma sopan santun. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai percakapan sehari-hari. Karena saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.